Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Dalam edisi kali ini kita akan mengangkat masuknya Desa Ranupani sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik nasional. Banyak pujian namun juga peringatan diserukan oleh berbagai pihak berkaitan dengan hal tersebut. Ucapan selamat dan pujian tentu saja mengalir karena tidak banyak desa yang dapat masuk menjadi nominasi besar seperti ini. Namun, yang menyerukan peringatan juga tidak kalah gencar, karena hal ini juga kalau tidak diwaspadai akan membuat Desa Ranupani kehilangan jati diri kebudayaannya sebagai Wong Tengger. Hal ini juga telah terjadi beberapa waktu lalu yang berwujud konflik nyata ketika warga Desa Ranupani melakukan unjuk rasa terhadap pimpinan desanya yang dianggap kurang pro terhadap adat istiadatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, dalam edisi kali ini kita akan mengangkat terkait dengan cerita tentang Tengger yang khususnya ada di Desa Ranupani. Jadi Ranupani ini adalah satu desa wisata yang beberapa hari kemarin masuk kepada 100 besar untuk desa wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentunya ini sangat membanggakan karena adat istiadat Tengger ini kan luar biasa, sampai hari ini masih terjaga, penjaga kesucian, penjaga kejayaan budaya Majapahit pada masa yang lalu sampai hari ini. Tentunya di sini desa wisata ini tidak hanya pemandangan alam yang luar biasa, tapi juga adat dan budayanya yang juga luar biasa. Dan hari ini, sore ini yang luar biasa, yang sangat memanjakan bagi kita karena hawanya sejuk, kita bertemu dengan seorang pegiat adat yang luar biasa, ketua masyarakat adat, forum masyarakat Tengger, Pak, mungkin kenalan sendiri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Matur nuwun, mungkin bisa kenalan nama dan sebagainya kepada para penonton Mas Mansur Channel di sana. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Hong Kulun Basuki Langgeng. Saya di sini sebagai tokoh masyarakat Ranupani ingin menjelaskan tentang cikal bakal Desa Ranupani. Ya, sehingga seperti sekarang ini. Sehingga seperti Ranupani yang sekarang. Ini awal mulanya desa ini kan dulu kalau di Ranukumbolo tahun 1182 Masehi sudah menjadi tempat tirta yatra niki Kang Sukodono. Iya, Pak, ya. Terus yang terakhir ini desa ini dulu menjadi desa ini kapan menjadi banyak pemukimnya? Awalnya di Ranupani yang bermukim pertama di Desa Ranupani itu adalah mbahnya istri saya yang namanya kalau Mbah Subo Kastowo, tapi nama aslinya Mbah Suwandi. Itu yang memperjuangkan Ranupani awal sampai sekarang jadi Ranupani yang terkenal. Oh, itu tahun berapa kira-kira? Saya sendiri kalau tahunnya kurangnya sekitar tahun ya 60-an kayak Pak. 60-an. Itu 60-an ya. 60-an. Tahun 60-an. Ini dulu kakaknya berapa kira-kira? Kalau kakaknya dulu sedikit, Pak. Sedikit, Waktu ya. itu di Ranupani, orang menetap di Ranupani belum ada ini ya, identitas yang resmi kayak
Entah sekarang ada KTP resmi, Ya, ada RT, ada RT, RW dan kartu keluarga juga sekarang kan sudah. Kalau dulu belum ada Pak, itu waktu mbah saya awal masuk ke Ranupani. Dulu hanya anu aja ya. Terus rumahnya dulu cuma apa ya? Biasanya dari apa kalau dulu? Kalau dulu rumah yang ditempati warga Pak, itu terbuat dari ini Pak, atapnya dari alang-alang. Oh, atap alang-alang. Terus ini rumahnya apa? Dindingnya itu dari kayu cemara yang dibelah Pak. Oh. Itu yang menjadi Rumah dinding adat ya? rumah adat Ranupani dulu. Tapi memang kita pernah ada di rumah kayu itu rodo anget, agak hangat kalau ada di rumah kayu malah. Kalau rumah kayu Pak itu bisa menyerap dingin Pak. Oh, memang bagus ya, kakek moyang kita itu moyang kita sudah malah lebih. Kalau sekarang agak dingin terus ya karena tembok ya. Karena tembok Pak. Jadi kelembapan dingin itu bisa diserap oleh ini dinding yang terbuat dari kayu, belahan kayu cemara itu. Ya. Terus para sesepuh desa Ranupani itu kemudian dulu masuk desa apa dulu? Dulu belum desa Pak. Awalnya Ranupani ini masih masuk desa Induk Argosari. Oh. Setelah itu ada perjuangan teman-teman tokoh-tokoh masyarakat Ranupani mau memperjuangkan minta Ranupani ini otonomi daerah supaya dijadikan desa definitif kalau nggak salah. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 9 berapa itu saya kurang hampir 2000 ya. Hampir setelah 2000, reformasi. Setelah reformasi. Setelah itu. reformasi ya. Itu menjadi desa. Mandiri menjadi desa sendiri, desa Ranupani. Oh, dulu masuk desa Argosari, Argosari. Pak. Desa induknya Argosari. Kalau masuk desa Argosari ini dusun ya? Dusun. Jadi Ranupani suatu dusun. Oh, kalau ke balai desa berapa kilo sini Argosari? Ya kalau dari Ranupani sampai ke desa Induk Argosari Pak, kira-kira ya 40 kiloan. 40 kilo, waduh, ini luar biasa. Jadi terkait dengan wisata, Kang. Ini kan Ranupani ini sudah menjadi satu kalau tidak salah kemarin 100 besar, ada informasi 50 besar apa 10 besar desa wisata di Indonesia dengan 4 ranunya yang luar biasa, pemandangannya yang luar biasa. Ini awal-awal menurut panjenengan, setahu jenengan awal-awal ada wisata di sini. Dulu pernah saya dengar Gomblo tahun 80-an itu nyanyi lagu Ranupani. Itu kapan itu awal-awal wisata itu? Kalau awal-awal wisata Pak, sejak ada pendakian Gunung Semeru, ya. Itu sudah banyak wisatawan yang masuk ke Ranupani. Tahunnya kira-kira 70-an apa sudah ada ya? 7 bulan sudah Pak. Sudah ya? Sudah benar? Pak, 7 bulan sudah. Mungkin kalau para penonton ada di buku itu namanya Suhoki. Ya, orang jangan dengar juga. Betul, itu meninggal tahun 69. 69. Berarti sudah naiknya dari 70-an sudah ada 70. pengunjung yang ke Semeru atau Ranupani. Oh iya. Nah, itu memang wisata ya. Sampai sekarang di sini wisatanya bagaimana? Dikelolanya apa ada perhotelan atau mungkin homestay? Kalau perhotelan belum ada Pak, tapi kalau homestay sekarang di Ranupani sudah ada. Malahan homestaynya itu di rumah-rumah warga supaya warga itu bisa bisa menikmati dari kunjungan wisata ke Ranupani. Oh, jadi memang orang Ranupani menginginkan penginapan itu di homestay saja. Kemauan Ranupani sebenarnya di homestay Pak, supaya warga Ranupani juga menikmati ini yang kunjungan ekonominya supaya meningkat gitu. Oh gitu. Jadi ini hal yang baik di sini tidak ada perhotelan ya yang ada. Tapi kalau danau Pak, di danau di sekitar Ranupani atau kawasan Semeru itu ada 4 danau. Danaunya apaan mungkin? Yang pertama Ranupani Pak, yang di belakang kita ini Ranupani. Terus di sebelah timur sana Pak itu ada Ranu Regulu. Oh, Ranu Regulu. Terus ada ranu lagi yang lebih lebar itu Ranu Gumbolo yang jalan yang mau ke Puncak Mahameru. Yang tempatnya
Dewa Empu Ya, Suara betul. Tirtayatra. Legendaris itu. Terus apa sejarah? danau keempat itu ada di bawahnya Semeru sebelah timur, itu namanya kalau orang sini dulu namanya Ranulus. Ranulus, Pak. Ranulus, ya Ranulus baru dengar juga saya. Nah, Ranulus Ini itu masih ada? Ada, Pak. Ada, tapi dijangkau dari Ranupani itu ini ya jalannya agak sulit. Jadi yang bisa nyampe ke Ranulus itu orang-orang tertentu, maksudnya orang-orang yang Ranupani, entah petugas itu yang sudah tahu jalur. Sangat ekstrim ya ini jalur. Oh iya. Terus termasuk ada Arcopodo itu ya, Kang? Betul, Pak. Ada. Pernah nyampe juga jenengan? Pernah, Pak. Orang sini. Yang menurut sejarah itu kan Arca Tolak Bala itu. Masih sekarang masih ada ya sampai sekarang? Sekarang tinggal satu, Pak. Yang satu kena longsoran dari Semeru itu kepalanya sudah tidak ada. Kepalanya saja, tapi masih ada ya? Masih ada. Nah, untuk adat istiadat ini kan masih dipegang teguh oleh Ranupani ya. Betul. Kayaknya ya, termasuk Hari Raya Karo. Jenengan sebagai salah seorang pegiat adat memandang adat ini seperti apa? Sebagai aset atau kekuatan atau sebagai apa nantinya? Karena kalau wisata banyak ini yang dijual apa panorama alam atau juga adatnya nanti? Kalau menurut saya pribadi, Pak, itu yang nantinya kalau kunjungan wisatawan yang ke Ranupani itu misalkan sangat banyak yang ingin tahu Ranupani, alamnya juga bisa dikenalkan oleh ke pengunjung. Tapi adat ini yang paling utama, Pak. Yang paling utama. Suku Tengger itu tidak bisa menghilangkan adat. Termasuk adat istiadat tinggal-tinggalan nenek moyang kami itu harus dilestarikan, Pak. Ya. Jadi itu harus dipegang teguh ya? Harus dipegang teguh. Jadi tidak pandang siapapun yang menetap di Ranupani seharusnya juga mengikuti adat. Ya. Dan hari ini bagaimana? Kan kemarin ya juga sempat ada ya sedikit beberapa orang yang tidak mau melaksanakan adat. Sekarang pandangan-pandangan itu harus terus berkembang atau bagaimana harus? Sekarang yang setelah ada kejadian-kejadian yang kemarin, Pak, sekarang bahkan orang luar Ranupani yang sudah merasa menjadi orang Tengger. Ya. Bahkan pendatang dari Malang pun, entah dari Lumajang, itu sudah mengikuti adat, Pak. Oh, hari ini sudah mengikuti adat. Jadi kebetulan bineka beneran ini ya sudah. Kebetulan ada dulu sebagai manajer saya orang dari Malang, waktu kami diajak reboisasi atau ini restorasi di hutan, itu sudah ngikuti adat Tengger juga, adat Tengger di Ranupani. Yang sekarang ini. Yang sekarang. Wah, luar biasa. Tentu barangkali forum masyarakat Tenggernya Pak Sukodono akan ngawal terus ini ya. Insya Allah. Insya Allahnya afdol. Luar biasa orang Tengger yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harapan ada ini mumpung dilihat para penonton, harapan dari masyarakat Ranupani terhadap adatnya apa ke depan itu mungkin karena Tengger sampai sekarang juga belum ada desa adat atau apa, harapannya apa kira-kira? Harapan kami, Pak, sebagai tokoh masyarakat adat Ranupani supaya adat di Ranupani tetap dilestarikan, tetap diangkat supaya adat itu bisa menjadi menjadi daya tarik wisatawan yang dari manapun. Nah, kalau adatnya ini ditinggalkan, Pak, saya kira ya sangat keliru. Sebagai orang Tengger, orang suku Tengger itu tidak bisa meninggalkan adat sebenarnya. Soalnya adat kalau ditinggalkan, Pak, ada suatu kejadian yang tidak bisa kita duga-duga. Kalau adat ditinggalkan, pasti ada kejadian apapun yang bisa mencelakai warga suku Tengger. Terus kalau untuk pemerintah apa nanti diharapkan meresmikan kayak Ngadas itu menjadi desa adat resmi atau barangkali cuma masalah atau harapannya lebih tinggi lagi? Dari pemerintah daerah juga harus mendukung adanya desa
Tengger atau desa adat Ranupani. Wah, luar Supaya biasa. apa ya, ada pengakuan dari pemerintah daerah, nantinya warga suku Tengger Ranupani Ya. ini bisa enak dengan pemerintahan daerah atasnya ya. di atasnya. Jadi kalau memang yang harapan kami ya pemerintah daerah harus dukung juga Amin. dengan adanya desa wisata yang ada di Tengger Ranupani. Oke. Terima kasih Kang Sukodono atas waktunya ini. Sama-sama Pak. Agak dingin-dingin ini saya sudah. Jadi harapan terbesar masyarakat sudah terus mengawal kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Masyarakat Ranupani sadar wisata, masyarakat desa sini Ranupani ini sadar wisata, tapi juga sadar budaya. Oleh karena itu harapannya terus yang bukan orang Tengger tapi tinggal di Ranupani juga diharapkan, dihimbau untuk terus melakukan yang namanya kegiatan adat bersama-sama. Dan tentunya harapannya seperti tadi, pemerintah kabupaten, dalam ini Kabupaten Lumajang, bisa terus mendorong desa Ranupani tidak hanya menjadi desa yang biasa, tapi menjadi desa adat Tengger Ranupani. Begitu ya kira-kira Kang Sukodono. Iya Pak, ya. Atur nuwun. Terima kasih banyak Kang Sukodono. Dan juga kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa dalam edisi Adat Tengger berikutnya.